Hari ini ngedapetin duit itu gampang banget, gampang sekali. Kamu bisa dapetin uang 100 juta per bulan itu sudah nggak mustahil. Asalkan kamu tahu cara-caranya. Saya kasih background informasi terlebih dahulu. Dulu mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, mendapatkan uang itu sulitnya minta ampun. Artinya mendapatkan uang secara mudah. Tidak seperti sekarang gitu ya. Nah, dengan hadirnya media digital, termasuk media sosial yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, peluang untuk mendapatkan penghasilan bahkan hanya dengan ongkang-ongkang kaki saja di rumah, itu sudah bukan rahasia lagi. Ini terutama buat kalian yang mau kerja di dunia maya, di dunia digital. Terus bisnisnya apa nih yang bisa kita lakukan di media digital? Tentu saja, karena kita kerjanya di dunia maya, media digital, maka bisnis yang kita jual, bisnis yang kita kerjakan adalah digital product atau produk digital. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan peluang ngedapetin income ratusan juta rupiah per bulan, kalian bisa tonton video ini sampai selesai, sampai habis. Kunci dasar yang harus kalian pahami adalah bahwa sekarang itu udah zamannya media sosial. Hari ini hampir semua orang itu udah benar-benar terhubung dengan dunia digital. Terutama dengan adanya media sosial yang kita punya. Dan oleh sebab itu aktivitas mereka, aktivitas kita itu lebih banyak di media sosial, di media digital. Jangankan berkomunikasi atau bertukar kabar, bahkan untuk transaksi, jualan, atau ngedapetin income tambahan di luar sumber pendapatan utama, itu semuanya udah bisa dilakukan di media sosial. Oke, sebelum saya lanjutkan konten ini, saya informasikan terlebih dahulu ke kalian semua kalau sekitar 2 hari yang lalu, saya ketemu dengan seorang teman ya, yang membangun bisnis di media sosial. Ya kasarannya mereka jualan di media sosial, terutama media sosial TikTok karena itu yang lagi marak sekarang. Dia baru 3 bulan terakhir ini jualan di media sosial itu dan setiap bulan dia udah ngedapetin 10 jutaan. Itu baru 3 bulan. Bayangin kalau dia jualannya udah 1 tahun atau 2 tahun, bisa dipastikan ya pendapatannya juga bakalan tembus hingga puluhan bahkan hingga ratusan juta gitu ya. Nah, 3 bulan aja itu dia sudah bisa ngedapetin 10 juta per bulan. Itu artinya dia bisa ngedapetin income tambahan hingga 120 juta per tahun. Itu jika pendapatan per bulannya 10 juta. Sekarang kita bayangin aja kalau di bulan keempat income-nya jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak karena semakin kamu fokus dan konsisten, pendapatanmu juga semakin besar. Yang berarti dalam setahun kamu bisa ngedapetin income tambahan lebih dari 150 juta. Itu baru jualan dari media sosial TikTok, belum jualan di media sosial yang lain atau melalui website. Karena sekarang ini banyak jalan menuju Roma. Sama seperti banyak jalan untuk jualan, banyak jalan untuk ngedapetin income tambahan. Artinya sekarang media sosial itu bukan cuma jadi media untuk bersosialisasi atau bertukar kabar informasi, tapi juga udah bisa dipakai untuk jualan. Media-media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram, YouTube, dan bahkan yang terbaru yaitu TikTok, itu semua sekarang udah bisa dipakai untuk jualan. Bukan cuman buat membangun personal branding dan berbagi kabar atau informasi dengan sesama pengguna di media sosial. Nah, ketimbang Facebook, kemudian Twitter, YouTube, atau Instagram, banyak orang yang nggak mau pakai TikTok gitu ya. Katanya TikTok itu hanya buat joget-joget doang. Kumpulannya orang-orang alay. Isinya kagak bermutu. Nyanyi-nyanyi kagak jelas. Tapi pada akhirnya sejak kira-kira 2 tahun yang lalu, 2 tahun terakhir ini, terutama di tahun 2024 dan 2025, banyak orang yang tiba-tiba pengen jadi TikTokers. Teman saya yang sehari-hari kerja di otomotif, tiba-tiba dia punya akun TikTok. Katanya buat jualan. Oke, nggak apa-apa. Artinya, ya semakin banyak orang yang menyadari bahwa setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama di hadapan media sosial untuk meraup untung atau cuan dari media digital dan ya sekali lagi terutama media sosial begitu. Banyak dari kalian yang mungkin skeptis, ragu.
apa benar sih kita bisa dapetin cuan dari TikTok? Saya kira saya tidak perlu ngasih data seabrek ke kalian untuk meyakinkan kalian yang masih ragu, yang skeptis. Karena hari ini kalian bisa aja cari di Google atau lainnya gitu ya. Udah banyak buktinya mereka yang bisa dapetin cuan duit dari media sosial. Mulai dari live mandi lumpur misalnya hingga yang terbaru fenomena live TikTok joget skateboard itu dapetin duit. Semua itu dilakukan hanya untuk mendapatkan cuan. Tapi tenang aja, joget skateboard atau mandi lumpur itu bukan satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan. Tapi gimana caranya kamu keluarkan kreativitas yang kamu punya untuk jualan berbagai jenis produk digital. Kamu bisa ikut program affiliate marketing atau kamu jualan ide yang kamu punya. Ide aja yang ada di pikiran kamu itu bisa kamu jual, bisa kamu tukar jadi cuan. Pengetahuan yang ada di pikiran kita itu tidak hanya mengendap jadi pengetahuan saja, tapi bisa diwujudkan dalam bentuk produk yang bisa kamu jual. Kamu bisa bikin buku dengan pengetahuan yang kamu punya. Kamu bisa bikin konten soal bidang yang kamu geluti, yang kamu kuasai. Sederhananya, kamu bisa jadi konten kreator dengan pengetahuan yang kamu punya. Dan kamu bisa dapetin uang, duit, cuan dari konsep atau pengetahuan yang kamu punya itu. Yang selama ini ada di kepalamu itu. Maksud saya, poin yang ingin saya sampaikan adalah tangkaplah, capture peluang yang ada di hadapanmu sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Kagak perlu gengsi untuk memulai. Kamu mungkin gengsi, malu pada awalnya. Karena konten yang kamu bikin itu ya belum dimonetize gitu ya. Belum dapat reward dari waktu dan tenaga yang kamu korbankan, yang kamu keluarkan. Tapi nanti setelah dimonetize dan pelan-pelan kamu merasakan manisnya jualan, gila-gilaan gitu bikin konten, kamu pasti bakalan ketagihan. Itu juga yang terjadi dengan mereka yang saat ini bikin konten marketing gila-gilaan di media sosial. Itu semua dilakukan untuk menangkap peluang, capture peluang. Maksud saya sekarang ini udah eranya TikTok dan kalian bisa mengoptimalkan TikTok yang kalian punya untuk mewujudkan keinginan kalian di bidang finansial. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di TikTok. Bisa jadi influencer, bikin toko online, ikut affiliate marketing, bikin live streaming, atau ya buka jasa kreatif. Ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan di sana. Nah, sekarang persoalannya adalah gimana caranya kamu bisa mengoptimalkan media sosial TikTok itu, TikTok yang kamu punya, itu persoalannya. Nah, pada dasarnya kunci utama yang harus kamu kuasai untuk bertahan di sebuah industri, termasuk industri digital produk, terutama digital produk yang kamu jual di media sosial TikTok, adalah kreativitas. Kamu harus fokus untuk bikin konten yang unik dan menarik. Dan itu semua kuncinya ada pada kreativitas. Kamu bisa bikin video apa saja, bisa hiburan, tutorial, atau cerita menarik. Yang penting kuncinya unik, gitu ya, unik dan menarik. Dan untuk membuat konten atau video yang menarik, gitu ya, yang unik, maka sandaran konsepnya adalah kreativitas. Kalau di TikTok, tuntutannya terutama adalah kamu harus fokus pada apa yang sedang tren dan tantangan yang sedang viral agar kontenmu lebih mudah ditemukan oleh banyak orang. Nah, kamu juga bisa menggunakan musik atau sound yang sedang populer untuk meningkatkan video kamu muncul di halaman For You. Nah, ini yang penting. Algoritma TikTok itu adalah algoritma For You. Jadi konten-konten yang muncul di beranda TikTok kamu itu adalah konten-konten yang biasanya kamu tonton. Sehingga algoritma TikTok nanti itu merekomendasikan video-video yang cocok gitu ya. Video-video yang cenderung kamu tonton dengan topik yang sedang kamu konsumsi. Ketertarikanmu pada topik apa. Terkadang apa yang viral dan intens dikonsumsi oleh orang lain itu belum tentu muncul di beranda kamu. Sehingga beranda kamu itu benar-benar berisi konten yang kamu butuhkan. Yang sesuai dengan preferensi kamu secara personal. Itulah kenapa halamannya dikasih nama For You. Karena benar-benar hanya buat kamu seorang. Nah, yang berikutnya, kamu juga harus membangun personal branding.
Jadi kan pertama kamu harus mengikuti apa yang sedang tren, yang sedang viral. Mulai dari video hingga latar musik yang kamu gunakan. Nah, setelah itu kamu harus menentukan niche atau topik yang akan kamu fokuskan. Misalnya soal kecantikan, teknologi, komedi, finansial, atau pendidikan. Kamu juga harus bangun kepribadian kamu yang konsisten di setiap video. Sehingga audiens kamu itu tahu apa yang diharapkan dari konten kamu. Kamu juga perlu menggunakan gaya visual atau tone yang khas agar kontenmu mudah dikenali. Ini yang dimaksud dengan personal branding, membangun personal branding. Artinya, kamu tidak sembarangan bikin video. Kamu harus mikirin topiknya, gimana cara kamu mau membawakannya. Gaya bicaramu seperti apa, itu harus kamu pikirkan juga agar kamu bisa membangun personal branding yang jelas sehingga penonton itu lebih mudah mengenali konten-konten kamu. Berikutnya, yang tidak kalah penting kalau kamu ngonten di TikTok adalah gunakan hashtag yang tepat. Kamu harus tahu, hashtag itu punya peran penting banget untuk memperluas jangkauan video kamu. Kamu perlu menggunakan kombinasi hashtag yang populer dan niche yang relevan. Nah, pantangannya, kamu jangan hanya memakai hashtag yang terlalu umum. Coba eksplorasi hashtag yang lebih spesifik yang sesuai dengan niche yang kamu punya. Itu bakal mempermudah video kamu viral sehingga sampai ke lebih banyak pengguna yang lain. Kemudian yang berikutnya, kamu juga harus membangun interaksi dengan audiens gitu ya. Nah, bentuknya kayak apa nih? Misalnya, kamu balas komentar dan pesan dari pengikut kamu di TikTok. Semakin aktif kamu berinteraksi, maka semakin besar juga peluang untuk membangun komunitas yang loyal. Kamu juga perlu ikut serta dalam kolaborasi dengan influencer lain atau pengguna TikTok yang memiliki audiens yang sama. Jadi sekali lagi, membangun interaksi dengan audiens atau pengikut itu penting banget di media sosial, terutama untuk membangun loyalitas pengikut atau pelanggan. Dan ini mudah nanti buat kamu jika di kemudian hari kamu pengen jualan gitu ya. Nggak hanya membangun interaksi dengan audiens, kamu juga harus mengoptimalkan waktu posting gitu ya. Nah, kadang-kadang ini yang nggak kita sadari. Waktu-waktu memposting video itu penting banget untuk menjangkau lebih banyak konsumen atau audiens. Itulah sebabnya kamu harus mencoba gitu ya, posting video pada jam-jam tertentu ketika audiens kamu lebih aktif. Misalnya, kamu bisa upload atau mengunggah video di sore hari atau malam hari. Nah, untuk mengetahui di jam-jam berapa saja audiensmu itu aktif menggunakan media sosial, kamu perlu menggunakan analitik TikTok untuk melihat kapan sebenarnya audiens kamu itu paling banyak berinteraksi dengan konten kamu. Nah, kemudian yang terakhir, dan ini yang tidak boleh kamu lupakan, konsisten dan berkelanjutan. Selain kreativitas yang menjadi pondasi utama untuk produktif, konsistensi adalah kunci untuk membangun audiens yang setia. Usahakan untuk mengunggah konten secara teratur. Misalnya, 1 atau 2 video setiap hari. Sekali lagi, mengunggah 1 atau 2 video setiap hari. Konsisten. Terus lakukan itu meskipun mungkin di video tertentu penontonnya kecil sedikit. Tapi kamu tetap harus semangat, harus terus upload, mengunggah video. Poinnya, kamu jangan cepat menyerah kalau kamu enggak mendapatkan hasil besar dengan cepat. Karena TikTok memang membutuhkan waktu untuk mengembangkan audiens yang loyal. Nah, jika 6 peluang atau langkah yang saya bahas tadi udah kamu lakukan, kamu hanya tinggal menunggu waktu untuk meraih penghasilan tambahan hingga ratusan juta hanya dari TikTok. Tentu saja, meskipun begitu, kamu harus bekerja keras, disiplin, dan konsekuen. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah peluang yang harus kamu tangkap, harus kamu capture. Dan ini momentum, artinya sekarang trennya adalah konten. Jualan di TikTok. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Selama itu halal ya ngapain harus malu gitu. Tapi yang jelas kamu juga harus kuat mental. Nggak boleh gengsian.
Walau gimana pun, ini adalah peluang. Harus kamu tangkap sekarang juga. Tidak boleh ditunda-tunda, gitu ya. Kalau kamu tidak pengen ketinggalan. Oke teman-teman sekalian, saya kira segitu dulu video dari saya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, ini adalah gimana caranya kamu menyikapi media sosial TikTok. Kamu harus capture peluang yang ada di hadapan kamu sekarang. Jika kamu pengen menjadi orang kaya baru hanya dari media sosial yang kamu punya, ya termasuk TikTok yang barusan kita bahas. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi hanya itu yang bisa saya share ke kalian semua. Ya, peluang-peluang yang bisa kita tangkap untuk kemudian menghasilkan pendapatan tambahan, income tambahan dari ya, sumber pendapatan utama kita. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.